di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, the tools to feed your soul. Saya kali ini ingin menginterview atau mau nanya-nanya dengan seseorang yang beliau ini seorang mediator, bukan mediator properti ya, atau persengketaan, healer dan juga paranormal. Tapi latar belakangnya IT. Jadi agak unik karena terakhir kalau saya ingat pakar IT ya kayak Om Roy Suryo gitu. Nah ini tapi jadi seorang paranormal. Ini adalah Den Ananda. Halo. Yeah. Orang mengenalnya pendeknya Nanda ya. Nanda. Panggilnya. Iya. Oke. Kita kenal sebenarnya udah 3 tahun yang lalu. Iya. Karena dirimu tergabung di komunitas fotografer Hantu Indonesia. Yeah. Masih ada mas sekarang? Masih, alhamdulillah masih. Oh. Oke, kita langsung nanya walaupun mungkin banyak yang sudah tahu tapi pasti nggak ada juga yang nanya sedetil ini nih. Sebenarnya latar belakangnya tuh kok IT tapi terus tiba-tiba begini itu gimana sih, coba penjelasan singkat aja. Oke. Sebelum kita mulai ditanya jawabnya. Oke, jadi gini. Sebenarnya basic saya di IT, cuma emang saya dikasih gift sama Gusti Allah. Nah, pada saat saya di 17 tahun itu ada yang buat saya itu ide ya. Kamu mesti kayak gini kayak gitu kan. Mesti kayak gini gimana nih? Coba kamu asah apa yang kamu punya. Itu nggak tahu di belakang itu kayak ada yang ngomong. Habis kayak gitu. Nah, kebetulan ibu saya juga naik haji kan. Mungkin buat hidayah buat saya. Habis itu saya asah, ya jadinya saat ini. Overall ceritanya begitu ya. Yeah. Tapi lebih detail ini ada kartu tarot, silahkan dibuka. Waduh. Diocok. Karena menggunakan kartu itu kita akan mencoba mencari tahu. Kadang-kadang orang lebih jujur kalau kartunya dibukakan. Dikocok dulu, terus nanti ambil satu kartu. Ya. Orangnya pragmatis sekali, yang diambil kartu paling atas. Ada the Ace of Swords. Ace of Swords itu pedang, tapi pedang yang pertama. Jadi berbicara tentang apapun yang kita lakukan, profesi dan semuanya. Berhubungan dengan ini tuh berarti kembali lagi ke roots, ke awal mula dari semua ini. Yeah. Di keluarga ada yang paranormal? Tidak ada. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Kakek nggak ada juga? Uyut ada. Oke, berarti itu bapaknya kakek? Ya. Oke, kakeknya ibu atau bapak? Kakeknya ibu sama bapak. Oh, oke. Nah, berarti ini ada keturunan, garis keturunan. Nah, itu dikasih tahu pada belum lama ini, ibu ngomong sama saya. Baru-baru ini dikasih tahu malah. Iya. Sebelumnya nggak dikasih tahu. Sebelumnya nggak dikasih tahu sama saya. Berarti ada yang mau disembunyikan dong. Ibu nggak pengen kalau kamu jadi seperti betul. ini. Betul, Mas. Ibu sangat tidak mau saya menjadi bahasanya dukun. Oke, loh, paranormal itu dukun atau bukan? Dukun. Dan sekarang udah jadi dukun berarti ini ya. Tapi dukun keren gitu kan. Itu lihat bajunya ya, baju motor ya kan. Jamnya juga jam yang sporty ini. Dukun nggak ada yang seperti ini loh. Dukun tuh kayak misalkan kita ketemu Ki Joko Bodo ya, kayak gitu dukun ya. Paling keren pun Ki Kusumo tuh. Iya. Cuman ini sesuatu yang akhirnya juga jadi ya dalam tanda kutip dukun itu tadi. Yeah. Dan ibu nggak sukanya tuh gimana? Coba diceritain. Nggak sukanya gini. Takutnya anggapan penilaian yang lain itu anggapannya negatif. Takutnya dia main ke hitam atau ke putih gitu. Oh. Nah, pada saat saya ngobrol. Emang mainnya ke hitam? Enggak. Oh iya, makanya. Saya lebih ke putih. Jadi ibu itu takutnya aja, takut image aja. Oh. Image-nya. Nah, pada saat itu juga ada yang minta ngobatin saya. Nah, datanglah ke tempat saya yang saya obatin. Habis itu pasiennya dibilang sama ibu saya, jangan bilang siapa-siapa ya kalau Nanda bisa gini gitu. Lah kan gunanya untuk ngobatin itu agar kalau ada orang yang punya satu keluhan yang serupa biar dikasih tahu dong, biar datang ke dirimu. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin kalau nggak akan dikasih tahu. Cuma ya tetap maksudnya ibu saya nggak mau lah dia tahu saya bisa gitu-gitu. Cuma ya endingnya ya ketahuan semua sih. Tapi sama sekali nggak ada yang berprofesi seperti Nggak itu. ada. Uyut juga nggak berprofesi ya, cuman bisa. Bisa. Oke. Nah,
Setelah itu, melakukan itu, sampai sekarang pun orang tua seperti apa? Orang tua cuma bilang hati-hati aja. Hati-hati soalnya sisinya itu tipis banget. Ya. Tipis banget. Kalau menghadap Gusti Allah ya, itu tipis banget. Jangan sampai fatal lah negatifnya. Itu aja sih pesannya. Oke. Orang tua masih ada semua? Masih, alhamdulillah. Dan setiap saat menasehati? Iya. Oke. Sekarang kalau orang tua anak, istri gimana? Ini enggak? Protes enggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Enggak ada protes tentang itu tadi? Enggak. Oke. Ya wes kalau begitu. Nah, tapi bicara tentang ini tuh gift atau bukan berarti? Give Ya? Give. Berarti walaupun kalau ada beberapa hal yang memang bisa dipelajari. Tapi kalau untuk dirimu yang kamu punya saat ini adalah gift. Jadi kenapa saya bisa bilang give? Pada saat dulu kecil, saya flashback dulu itu. Tahunnya saya sudah bisa komunikasi dengan goib. Kok bisa lah? Kok baru nyadar sekarang? Nah, itu saya ingat-ingat dulu. Saya ingat-ingat, oh tahunnya dulu udah bisa komunikasi sama goib. Itu namanya goib, yang namanya kuntilanak itu betul-betul komunikasi saya. Dia menganggap saya kayak anak. Jadi setiap malam saya diangkat ke atas, maksudnya. Saya mas sebentar. Itu umur berapa? 5 tahunan. Oke. Kuntilanak itu kan wajahnya nggak kayak ibu-ibu, ini kayak ibu-ibu yang di sini gitu kan. Wajahnya pasti menyeramkan kan. Kalau ibu-ibu ini kan baik gitu kan, keibuan gitu. Maksudnya kalau kuntilanak kan serem, kok kamu mau digendong naik ke atas gitu. Nah itu kayaknya nyaman gitu ya dulu ya. Soalnya setiap malam saya di atas, jadi dibawa ke atas, digendong kayak gendong bayi ke atas. Itu melayang, demi Allah itu ke atas, habis itu ke bawah setiap malam. Nah, habis itu saya flashback, oh gini ya, taunya dulu saya sudah bisa komunikasi dengan goib. Habis itu saya tanya sama ibu saya, "Mah, emang di sini penunggunya cewek?" Iya tuh di bawah tangga katanya cewek katanya. Dan itu betul baik sih emang sampai saat ini. Sebentar, berarti bisa saja kamu lahir itu ya normal kayak saya, kayak orang-orang yang lain ya kan. Tapi terus kemudian karena sering digendong kuntilanak jadi nurun gift-nya itu tadi, betul nggak sih? Nggak tahu juga Nggak sih. tahu juga. Ya, cuma yang pasti mah kalau saya dapat gift ya itu tetap saya asah juga sih mas, takut saya jalan aja sih poinnya. Oke. Berarti kalaupun itu gift tetap harus diasah. Iya. Kalau nggak diasah berarti bisa juga enggak. Bisa. Oke. Nah, berbicara tentang gift berarti nggak semua orang yang punya gift itu bisa healing. Healing itu adalah keyakinan kita, dengan maksud gini. Kita yakin gak sih untuk heal siapapun? Metode heal banyak, ada dengan meditasi ataupun membaca amalan, suatu amalan. Meditasi pun kita bisa nge-heal siapa nih ya, Sandi ya, Mas Dini. Lagi sakit atau apa kita heal, cuma mesti keyakinan. Meditasi itu juga kan mesti ada pembimbingnya. Yang awam pun juga bisa. Berarti kembali lagi sebenarnya orang yang bisa lihat belum tentu bisa menyembuhkan orang lain. Iya. Tapi kalau orang yang menyembuhkan orang lain, ada nggak yang nggak bisa lihat tapi dia bisa melakukan itu? Bisa, ada. Jatuhnya kayak saya dong, hipnotis. Hipnoterapi kan sebenarnya menyembuhkan tapi nggak bisa lihat. Nah iya, betul itu kayak gitu. Memakai sugesti juga berarti ya? Untuk sugesti enggak sih mas? Visualisasi lebih tepatnya. Tapi orang yang disembuhkan itu kan nggak harus divisualisasikan sesuatu yang nggak nampak itu tadi kan? Enggak, jadi gini, metodenya kayak gini. Mas Dini lagi di mana posisinya? Saya lagi di mana posisinya? Saya sudah tahu mukanya Mas Dini. Ya enggak, sudah tahu mukanya Mas Dini. Malam saya naik, sebetulnya saya kalau malam tuh naik. Naik itu meditasi. Meditasi, saya visualkan, saya ngesen sisi positif untuk Mas Dini untuk kesembuhan. Alhamdulillah sih, besoknya sih agak sehatan kayak gitu. Nah, ada pertanyaan. Ini pertanyaannya emang agak jadi ini ditanyakan oleh orang-orang yang skeptis, Mas. Gini. Kalau seandainya memang ada orang yang bisa menyembuhkan seperti itu, kenapa nggak buka rumah sakit? Kenapa nggak ke Wisma Atlet gitu, nyembuhin COVID gitu, atau menghilangkan COVID? Nah, kita itu kalau untuk COVID beda. Kita juga masih ada ketakutan untuk penyembuhan COVID. Ya, maksudnya, tapi berarti nggak semua penyakit bisa disembuhkan? Nggak. AIDS nggak bisa juga dong? Nggak. Demam berdarah juga nggak bisa dong? Jadi gini mas, dibilang bisa atau tidaknya, itu kembali lagi ke atas. Kan semua itu atas izinnya Allah ya. Sebentar, saya bahasakan. Berarti
tugasmu itu adalah kalau misalkan ini mesin, terus mesinnya itu ngadat. Nah, tugasmu itu adalah membuat mesin ini itu dijalankan sesuai dengan instruksinya Ya. seperti itu. Tapi kalau ternyata ada parts yang rusak, ya tetap harus ganti Ya, artinya. betul, kan? betul. Atau kalau ternyata memang ada yang selang yang salah pasang, ya harus dikembali lagi. Ya, Nah, betul. seperti itu. Tapi tugasmu itu berarti ngecekin semua dan memastikan aliran listriknya Ya, benar, ini benar, betul. seperti itu ya berarti ya. Jadi awalnya pada saat healing kita akan scanning, Mas. Scanning apa masalahnya, yang disebabkan apa sih, misalnya asam lambung ataupun apa, penyebabnya apa nih, kita scanning. Scanning, habis itu sakitnya sudah sejauh apa? Kan ada level-levelnya. Sakitnya udah sakit banget atau sakit yang biasa medium. Kita cek, oh ini kita masih mampu nih. Kalau kita masih mampu, kita jalankan. Kalau kita nggak mampu nih, ya udah nggak kita jalankan. Berarti levelnya energi, Iya, nggak menyentuh badan, nggak menyentuh apapun. tidak. Kecuali kalau dia ketemu kita langsung. Oke, tapi itu pun yang terjadi adalah transfer energi dong. Betul. Nggak sampai melakukan, ada soalnya mengaku melakukan operasi. Nah, kalau soal itu saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong. Poin utamanya sih itu, ya intinya sih nggak bisa ngomong sih soal hal itu. Ya, intinya itu adalah caranya mereka, tapi bukan caramu. Iya. Ya, seperti itu. Oke, nah tapi kembali lagi bahwa sebenarnya adalah seseorang ada yang bisa memediasi atau bisa menghealing itu tadi. Iya. Itu belum tentu adalah semua orang yang bisa lihat itu bisa melakukan itu. Betul. Jadi saya bisa mediumisasi belum lama ini, setelah saya masuk salah satu padepokan. Oh gitu. Ya. Kalau mungkin tahu dengan Mas Jelap Paningal, itu salah satu sesepuh saya. Oh gitu. Dia mengajarkanmu untuk Jadi membuka potensi yang lebih dalam lagi. oh, Membuka potensi yang lebih dalam lagi. oke. Nah, disitulah saya mendapatkan sesuatu yang bisa saya olah. Sesuatu yang nggak terlihat ya tentu saja. Iya. Ya. Jadi sebelum saya mediumisasi di tayangan itu, channel itu, saya sudah mediumisasi dulu Oh. di salah satu tempat ustadz saya di Cilincing untuk mediumisasi. Itu kapan mulainya? Udah lama banget, Mas. Bukan belajar ke tadi Jalak Paningal. Itu mau 2 tahunan. Berarti pas kita ketemu belum punya fitur itu. belum. Baru bisa lihat. Ya. Dan komunikasi. Iya. Tapi belum bisa melakukan mediumisasi dan healing. Iya. Oh, oke. Berarti saya mengikuti perjalanan seorang paranormal dukun untuk menemukan ini ya. Iya. Fitrahnya itu tadi ya. Sebetulnya gini, kalau healing emang saya udah basic, udah ada lama sih, Mas, sebetulnya. Kalau nggak salah itu kita 3 tahun yang lalu ya. Itu saya udah bisa. Udah bisa ya? Udah bisa. Kalau untuk healing, kalau untuk mediumisasi belum bisa. Oh. Untuk mediumisasi belum bisa. Oke. Bisa-bisanya itu ya udah 1 tahun yang lalu lah. Untuk mediumisasi pusaka ataupun apa. Oke. Ambil kartu lagi. Ini kita mengetahui roots-nya itu tadi. Oke. Sambil dikocok, saya nanya juga. Berarti kalau seandainya orang yang memiliki bisa lihat, itu dia bisa menyangkal untuk nggak dilatih, ya udah biarin aja gitu. Ada, Bisa ya. ada Dan akhirnya bisa lupa ya. Itu Bisa, tadi. bisa. Oke. Karena serem banget kalau memang orangnya penakut. Oke. Nah, di Empress. Oke. Ini figur seorang yang keibuan, orang yang merawat dan orang yang benar-benar bisa memberikan pengaruh kepada kita. Kayak ngemong dan menumbuhkan kita. Jadi ini fokus kepada ibu nih. Ya orang tua, bapak dan ibu sama-sama penting. Tapi kan kita ini kan bagian dari ibu kan. Iya, Ini darah betul. dagingnya dia gitu. Betul. Apa yang apakah ibu sudah menerima ini sebagai ya sudah takdir anakku akhirnya begini gitu. Iya. Jadi ibu sudah ikhlas. Oke. Ikhlas maksudnya yang penting kalau kata ibu habis ngobatin jangan sampai kemakan di badan kita. Oh, itu mungkin. Mungkin. Contohnya Kenapa? gimana? Salah satu bude saya jadi sepupunya bapak. Sepupunya bapak meninggal karena penyakitnya kependam di badannya. Jadi dia bisa ngobatin juga, dia lupa untuk cleansing, kependam di badan, ya kena di situ. Itu berarti kayak kita berusaha untuk nyembuhin satu penyakit, misalkan COVID-nya tapi nempel di kita juga Ya seperti kayak gitu. Oh, itu bisa ya ternyata. Bisa. Makanya kalau untuk pengobatan AIDS, HIV itu mesti betul-betul
lu mau kena atau enggak gitu aja. Oke, nah berarti kalau tadi kamu bilang begitu Mas, saat kita menyembuhkan seseorang terus kita terkena, berarti bisa juga dong, misalkan nih salah satu editor saya nih kesambet satu makhluk atau dia punya penyakit dikerjain gitu misalkan nih Fajar nih ngerebut cewek orang lain gitu. Terus dia disantet sama cowoknya gitu. Oke, berarti dia sering deket sama saya seruangan, saya kena juga dong. Untuk kena, nah kita sebagai apa dulu? Penyembuh atau apa? No, bukan. Saya bukan penyembuh. Ya saya ini temennya, aja. Temennya gitu. Oh enggak. Enggak. Kalau saya pikir kan bisa aja misalkan dia kena COVID, saya seruangan kena juga. Kan beda mekanisme. Kalau santet ya ketujuh satu anak doang. Oh iya, makanya saya nggak ikut ngerasain ceweknya gitu. Saya kena santet juga. Kalau santet hanya ketujuh satu anak aja, nggak bisa kemana-mana dia. Oh, berarti yang akan berpotensi terkena itu adalah penyembuh. Iya. Makanya penyembuh itu sebetulnya sisi beresiko banget. Mas, sama enggak sama dengan misalkan kalau di luar negeri ada yang pengusiran hantu. Misalkan itu kan dulu sempat dilarang oleh Katolik Roma dari gereja Roma. Nah, sampai akhirnya praktik itu juga dilakukan. Jadi kayak orang yang poses yang dimasukin itu diusir. Itu sama juga seperti semacam itu berarti yang dilakukan. Untuk cleansing yang di Indonesia yang umat muslim lakukan sama ya. Ruqyah itu ya berarti. Iya, betul sama. Jadi kalau dirimu masuknya ruqyah. Kalau saya sebutnya cleansing. Cleansing ya. Oke, karena masih netral. Kalau ruqyah itu kan pembacaan ayat-ayat. Iya. Kalau cleansing kita komunikasi sama itu, sama goibnya, bisa nggak kita pindahkan dengan negosiasi? Berarti negosiasi, makanya disebutnya mediator itu tadi ya? Iya. Oh, oke. Berarti kalau seandainya yang dilakukan ruqyah atau apapun itu udah pengusiran? Iya. Kalau ini masih mediasi? Masih mediasi, masih negosiasi, maunya kayak gimana. Tapi kalau ternyata memang mereka yang ngeyel? Dia ngeyel, bahasanya kalau di saya kita sikat. Oh, oke. Berarti memang itu bisa dilakukan juga di orang makhluknya itu atau penyakitnya itu tadi dihilangkan gitu bisa ya? Bisa. Oh, oke. Dan ibu mengerti tentang ini? Tahu. Ibu tahu banget. Oke. Dan ibu nggak ada masalah sekarang? Nggak ada masalah. Udah dapat restu berarti? Iya. Ya, karena kan kebayang ya banyak orang yang misalkan, nah balik lagi nih sama profesimu, kayak anakku sekolah sudah tinggi-tinggi, iya, udah aku sekolahin sampai sini, jadinya dukun, ya kan ada dong seperti itu ketakutan yang. Kalau sejauh itu nggak ada sama sekali. Dan ibu support ini? Support. Yang penting bahasanya jangan sampai nyakitin siapapun. Ibu hanya pesan itu sama hati-hati. Nah sebentar Mas, kalau dibayar untuk menyakiti seseorang, saya nggak mau. Kan ada dukun yang seperti saya itu. Saya nggak mau. Dulu saya sampai mau dikasih 10-an juta sama salah satu wanita untuk memutuskan hubungan. Padahal saya baru mau bilang saya punya mantan, kalau bisa disakiti hatinya. saya nggak mau. Mau dikasih puluhan, dia sampai ngomong mau duit puluhan juta apa mana? Enggak, saya nggak mau. Karena batin saya mempunyai gift untuk membantu, bukan untuk menyakiti. Dan beberapa orang sudah berhasil kamu pindahkan saat mereka disakiti. Iya. Oke. Ambil kartu lagi. Ini menarik, pembicaranya semakin menarik. Ini episode mata dan telinga yang nyerempet ke bangku kosong sebenarnya. Aku baca dulu. Nah, The Queen of Cups. Pekerjaanmu ini kan intuitif. Tapi di saat bersamaan Queen ini adalah kartu tentang keputusan. Bagaimana caranya menjalani kehidupan ganda, menjadi seorang IT consultant, ya saya bisa bilang begitu dong ya. Dengan menjadi seorang paranormal. Ini kan bidang yang ya kalau saya bilang sama-sama gaib sekarang ya kan. Tapi kalau IT zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan namanya information technology itu kan ya kita berhubungan dengan sesuatu yang nggak terlihat, memilah data, mengumpulkan, mempresent data dan mempredik data. Oke, kalau mungkin dicocok-cocokin ya sama-sama gaibnya dengan paranormal gitu. Tapi ini kan eksakta sama sesuatu yang intuitif.
Gimana cara membedakan? Orang nggak misalkan jadi meragukan salah satunya. Kayak misalkan, udah jangan Anda, dia masih orang IT, lihat penampilannya, nggak kayak dukun kan? Nah orang akhirnya jadi Iya, nggak iya, percaya. iya. Atau misalkan pas mau pakai jasa IT-nya dirimu, janganlah, Nanda kan dukun, ntar kenapa, lu telat bayar ntar disantet. Nah itu kan sesuatu yang bertolak belakang. Iya. Jadi Gimana? kalau saya sebetulnya job desk asli saya IT. Job desk asli saya. Makanya IT ini nggak saya lepas. Untuk dukun, sebetulnya saya bukan dukun. Banyak yang tanya, Mas dukun ya? Bukan. Mas bisa, maksudnya punya tempat nggak untuk ngobatin? Nggak punya. Nggak punya. Cuma kalau ada yang butuh bantuan, saya bantu. Cuma untuk job aslinya itu bukan ke sini sebenarnya, bukan ke dukun. Oke. Makanya ada yang tanya, Mas Nanda dukun ya? Enggak. Gitu. Jadi emang saya job aslinya itu hanya IT sih, Mas. Oke. Dan jadi itu apa dong berarti? Hobi atau apa? Bukannya hobi. Gift yang mau saya sampaikan, maksudnya mau saya gunakan untuk hal yang baik. Intinya gitu. Saya kalau saya punya gift, saya nggak bisa untuk ngasih kebaikan buat siapapun, buat apa juga gitu. Oke. Kayak kalau siapa namanya? Clark Kent sama Superman. Oke. Nah Clark Kent pekerjaannya jadi reporter, jadi wartawan. Nah Superman itu karena gift-nya dia seperti itu di bumi, akhirnya dia menyelamatkan orang-orang bumi. Seperti itu Iya, berarti. kayak gitu. Oke, karena ada juga Batman. Dia itu bukan membasmi kejahatan, dia itu membalaskan dendamnya terhadap orang tuanya gitu. Nah jadi semua orang punya motif, tapi motifmu adalah itu tadi berarti. Motifku adalah untuk membantu ya sih, Mas. Oke, nah berarti kalau dibilang penghasilan paling besar di atas 50% tetap dari IT dong? Iya, Oh, bukan dari nyembuhin orang? bukan. Karena saya nyembuhin, saya nggak minta budget sama sekali. Oh, Jadi seikhlasnya, sim penting bahasanya sim penting sampean ikhlas. iya. Yang ngasih itu. Tapi ada juga loh mas, ini oknum ya, oknum dukun nih. Datang seikhlasnya, tapi pas mau pulang dia dikasih resep. Kayak dokter tuh ngasih resepnya mahal, belinya harus di apotek tertentu yang bagi hasil sama dia. Ada oknum yang seperti itu. Oh iya. Ya, jadi kayak misalkan, oke, ini tapi kamu pulang nanti cari mawar yang Iya. kutiknya sekian, Iya, yang ini. iya, sekian. iya. Mau dicari se Indonesia nggak ketemu. Iya. Terus nanti nelpon, udah ke temenku. Iya. Nah, misalkan kalau kamu Iya. ke Didit aja, lah Iya, kan iya. teman akrab kan Betul. sama dia, nah, kayak gitu. Ada juga kayak Ada gitu. kan kayak Ada begitu. kayak Oknum loh ya yang seperti Iya. itu gitu. Oknum dokter pun juga ada yang Ada seperti yang itu. kayak gitu. Diceritain sama adik saya yang dokter juga, dia memang memperkaya dirinya dari itu tadi, perdagangan seperti Iya, itu. ada yang kayak gitu. Cuma kalau saya tidak. Ya, dan apa namanya, semoga terus seperti Iya. itu ya. Amin, amin, amin. Ya makanya karena ada banyak hal yang kembali lagi ke sini lagi tadi. Kadang kita harus menjalani passion kita, tapi di saat bersamaan kita memikirkan kalau bukan butuh duit ya, tapi kalau terus misalkan orang dengan ngomong, "Sini deh, ku bayar 50 juta santet orang itu." Pasti kita bilang enggak. Tapi kalau 50 jutanya ditaruh di atas meja, terus pecahan 50.000 mas, semeja ini kan penuh terus coba kebayang kan, kita langsung kebayang, wah anak gue bisa sekolah, iya ngerti kan, bukan buat kita loh. Terus kemudian kita akan tergoda untuk menurunkan semua idealisme itu tadi. Tapi tetap, Mas. Tetap. Itu satu batas yang kamu nggak akan berani lewatin ya. Ya kan, soalnya itu ada hukum alamnya. Hukum alamnya sampai ke cicit-cicit kita. Sebentar, berarti orang-orang yang bisa menyakiti orang lain dan melakukan itu, Ya. dia akan menerima akibatnya juga. Iya, betul. Nggak tahu kapan, yang pasti akan kena juga. Dan itu sifatnya bukan karena begini loh. Kalau Tuhan marah itu kan berarti kan beliau menurunkan sesuatu yang nggak pada jadwalnya dia seperti itu. Tapi kalau misalkan nih kita hujan-hujanan terus setiap hari, otomatis kita pilek. Itu berarti semacam itu tadi. Iya. Itu satu energi yang akan kembali lagi ke kita. Betul. Oh. Itu nggak tahu kapannya, nggak tahu yang pasti. Tapi pasti. Pasti. Dan pasti pas kita hidup, bukan nanti pas kita sudah mati. Enggak, pasti pas kita hidup. Oh. Itu pasti. Itu kata gurumu. Iya. Kata saya, batin saya juga sama. Makanya saya dikasih 50 juta di sini untuk nyakiti siapapun, enggak. Oke. Pertanyaan berikutnya penting. Iya. Berarti kalau kamu disakiti hatinya oleh seseorang dengan alasan apapun, kamu gak akan melakukan itu kepada orang itu tadi. Enggak. Legowo aja. Oh. Kata pesan Eyang. Saya selalu ingat pesan Eyang saya. Iya. Pesan Eyang saya cuma ngomong sama saya pada semasa hidupnya. Dia ngomong, "Nang,
jadi anak itu mesti legowo, punya sifat legowo. Segala sesuatunya itu kembalikan lagi ke Gusti Allah. Kalau kamu emang baik, kamu akan dibalas baik. Kalau kamu jahat, kamu akan dibalas jahat. Tapi kadang-kadang kan kita baik, belum tentu orang melakukan yang sama. Ya. Nah untuk seperti itu pun kamu nggak akan misalkan dendam sekali ke enggak, seseorang, nggak akan begitu. Enggak, saya kan kembali baik lagi. Makanya ada salah satu status di IG saya, tetaplah jadi yang baik untuk siapapun. Kayak gitu sih. Iya. Soalnya ya itulah, kecuali nyakitin ibu bapak saya nih, jangan sampai. Iya. Ya itu sesuatu yang ya tapi semoga nggak pernah terjadi. Iya. Nah. Oke, ini kartu yang ketiga. Ambil kartu berikutnya. Siap. Bentar, intip lagi pertanyaannya. Ya Allah. Satu kartu. Iya. Dapat ini lagi, ada 2 queen di sini. Kartu-kartunya kartu wanita semua. The Queen of Rods. Tentang tujuan, tentang keinginan dan sebagainya. Berarti ini sudah putus bahwa 2 hal ini akan dilakukan berdampingan sampai nanti mati. IT dan itu tadi. Betul. Seberapa cinta kamu? Tadi kan kita ngebahas tentang supranatural. Oke. Nah, kalau yang supernatural, nah IT ini tadi. Oke. Menurutmu kenapa kok IT? Apa yang menarik dari IT? Kenapa nggak kayak ya kalau ada hubungannya sama ini sekolahnya dulu tuh antropologi, psikologi atau kedokteran, iya kan? Atau mungkin tentang budaya, iya kan? Ya antropologi tadi. Jadi kalau IT itu, kenapa saya suka IT? Saya dulunya suka ngotak-ngatik, Mas. Ngotak-ngatik, bikin sesuatu yang apa sih, bikin apa sih? Saya otak-atik lah. Entah bikin aplikasi ataupun apa. Sampai saya menjadi hobi pada saat itu. Hobi, sampai saat ini juga masih hobi untuk ngotak-ngatik aplikasi, bikin aplikasi. Makanya saya pengen masuk IT dulu. Ibu saya, kakak saya juga IT. Oh, kakak IT? Kakak IT, yang ke satu itu. Kakak IT, habis itu saya lihat itu kakak kok enak banget ngotak-ngatik PC. Habis itu laptop, kayaknya enak banget. Saya juga sebentar, kalau yang dari kamu perajain itu hardware loh tadi itu. Iya. Tapi hardware dan software juga berarti. Iya. Saya kan otodidak, Mas. Dulu pas kecil itu SMP saya udah yang otodidak. Yang namanya nyalain PC kayak apa sih? Ya, Ngerakit. Iya kayak apa? Makanya saya tahu DOS. DOS itu emang saya tahu, DOS tampilan DOS itu kayak gimana saya tahu. Soalnya SD saya udah dikasih tahu sama kakak saya, nih loh DOS itu kayak gini. Sampai hobi. Ya berarti kalau orang ngomong DOS ini ketahuan tuanya. Padahal saya belum tua. DOS itu kan disket operating system kan ya. Betul. Harus masukin. Iya. Itu zaman dulu banget itu. Iya. Zaman saya SD. Iya, drive itu nggak kayak gitu, masih C terus ada panah itu panah tadi itu. kan. C.2 panah. Iya, Nah, tapi berarti memang ini nggak akan salah satunya kayak misalkan tiba-tiba nanti di usia ya 50 gitu terus udahlah full time jadi paranormal. Enggak. Tetap saya akan menjalankan. Dan nggak akan juga meninggalkan dunia keparanormalan. Enggak. Emang saya batin saya sudah janji saya akan membantu sama siapapun sampai saya nanti sudah meninggal. Bentar, ngomong-ngomong membantu. Coba ceritain tanpa menyebutkan orang ya. Kasus yang paling unik tuh kayak gimana? Kasus yang paling unik adalah santet. Saya dipanggil di wilayah Tanah Abang pada saat itu. Ada ibu-ibu yang minta tolong sama saya untuk nyembuhin dia. Cuman saya nggak mau langsung, oh ini kena santet enggak. Saya tanya dulu, sudah ke medis belum? Sudah sampai sejauh apa ke medis? Habis itu apa tindakan medis? Kalau semuanya nihil, saya akan ke sana. Pada saat saya ke sana, betul. Di sini bahunya ini dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kaku gitu. Sebelah kiri itu. Iya. Dia Padahal nggak ada luka. Nggak ada luka. Dia tukang masak. Tanya tukang masak gitu, Mas. Nggak ada apa namanya? Nggak ada apa-apa. Memar-memar. Nggak ada. Kaku tuh kaku nggak bisa gerak. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ototnya kayak linu-linu kaku gitu. Pokoknya kayak ada yang ketusuk aja, kayak dipaku gitu, Mas. Wah sebentar, manajerku kemarin kiri itu bagian kiri dari tangan sampai kaki kaku.
Nah itu. Berarti disantet sama Enggak. saingan bisnisku tuh. Enggak sih. Udah, habis kayak gitu saya scanning, saya flashback, oh taunya ada yang nembak. Nembak itu santet sebenarnya. Habis itu dia tanya-tanya, siapa yang gini? Dulu saya saklek, emang dulu pada saat itu saya saklek. Dilihat aja nanti juga akan kembali lagi pada saat itu. Kembali nih. Jadi sakitnya itu Hilang. habis itu kembali yang nembak itu mas. Contohnya mas ini, Loh, enggak, tapi berarti orangnya kenal yang nembak. saya nggak ngomong. Enggak, pas dirimu ngomong lihat aja berarti kan bisa kelihatan Iya, dong. iya. Iya kan? Oh. Nggak lama itu, alhamdulillah sembuh. Pas saya pulang, saya biasa sholat malam. Sholat malam, setelah sholat malam udah selesai, saya naik, saya lipat tuh sejadah, ada paku segini. Saya bunyi teng kayak gitu kan. Ada paku segini. Cuma logika dulu saya nggak mau ke magic. Paku ini kali apa? Jatuh. Pintu Iya. jatuh. Saya giniin. Gak mungkin. Pintu saya cuma segini, pakunya Iya. segini. Nggak Orang mungkin. lepas paku harus pakai pantat palu ya kan, gitu. Bengkok keluarnya juga kan. Itu habis itu udah saya hubungin abah saya yang di Banten. Abah, saya habis nyembuhin santet. Habis itu saya habis sholat malam, ada paku di bawah CD saya. Coba fotoin kata abah saya gitu supaya dicek sama abah saya. Ini punya siapa nih? Saya bilang sama abah saya, abah ini pakunya udah saya buang. Ya udah, besok kalau ketembak lagi, fotoin, kasihin ke abah. Gak lama saya ke Jawa. Di situ saya ditembak lagi. Alhamdulillahnya nggak tembus sih. Alhamdulillah nggak tembus, masih di bawah sejadah. Alhamdulillah. Habis itu saya bilang sama abah, nih bah, desain lagi, udah nggak apa-apa. Nggak lama setelah itu, ibu itu ngomong sama saya, mas saya tahu pelakunya siapa katanya. Udah ibu diem aja. Jadi yang dia lakuin kembali lagi dengan Orang itu tadi. dia. Jadi sama nggak bisa ngapa-ngapain juga dia. Oke, ini hikmahnya ya berarti. Jangan pernah melakukan sesuatu dengan cara itu ke orang lain. Ya. Nah, berarti kalau itu adalah cara yang buruk, apa dong manfaat dari sesuatu yang bisa kita lakukan dengan itu tadi? Bertransaksi dengan sesuatu yang tak terlihat. Atau sebaiknya kita memang nggak usah bertransaksi sama mereka. Kayak pesugihan, terus penglaris, terus kelihatan pengasihan seperti itu. Itu gimana menurutmu? Kalau pesugihan kembali lagi sih mas. Kalau kita nggak bisa bilang nggak Itu boleh, salah atau benar? Iya. Oke. Kembali lagi dia mau nggak dengan perjanjian yang dia lakukan. Oke, berarti sebentar. Semua yang akan didapatkan itu harus dibayar. Oh iya. Iya. Dan bayarannya itu pasti minimal sepadan dengan yang dia dapatkan. Iya, betul. Nanti kan ada negosiasi. Lu mau duit sekian, lu kasih gue sekian. Negosiasi. Mau sekian kasih gue sekian. Itu berarti kayak pengasihan itu yang dirubah bukan dirinya ya? Kalau pengasihan beda. Pengasihan itu, pengasihan itu nggak ada timbal balik mas. Oh gitu. Efek kedepannya nggak ada. Jadi gimana itu? Lebih fatalnya ke pesugihan sih. Kalau pengasihan gimana itu? Pengasihan itu contohnya pasang susuk pengasihan. Itu nggak ada efeknya? Nggak ada efek. Maksudnya nggak ada efek kedepannya. Yang dibilang susah meninggal itu nggak. Oh. Soalnya kenapa? Susuk itu ada expirednya. Oh gitu. Ya. Nah, makanya banyak yang susuknya banyak banget, satu mukanya tuh banyak banget ya, ada expirednya. Oh. Nanti setahun pasang lagi. Bahasanya kayak facial lah. Oh. Oke. Soalnya kemarin ada yang nanya juga Kang Nadang sebenarnya akan glowing nih. Oh, iya. Ini pakai pengasihan atau enggak? Enggak. Oh enggak ya, murni ya berarti ya. Siapa tahu kan pakai susuk atau ada pengasihannya. Enggak. Tapi dari foto yang 3 tahun lalu itu emang dirimu lebih glowing sekarang loh mas. Iya, soalnya pakai wudhu. Kalau dulu saya Jarang sholat ya. Menjawab kalau gitu. Oke, kartu terakhir silakan ditarik. The Two of Cups. Two of Cups itu 2 orang yang memiliki satu chemistry yang sama. Terus kemudian dia memiliki banyak hal yang akhirnya mereka lakukan ini bersama-sama. Nah, ini ngomongin tentang pasien dan penyembuhnya. Iya.
itu memang cocok-cocokan atau semua penyakit bisa disembuhkan oleh semua paranormal? Oke. Itu cocok-cocok kan mas. Seandainya pasien ini ke dukun ini, kok nggak sembuh? Habis itu ke dukun kedua, kok nggak sembuh? Ke dukun ketiga sembuh. Padahal penyakitnya kan sama. Iya. Nah itu cocok-cocokan sebenarnya. Oke, dan menyembuhkan itu berarti kan bukan langsung mengusir penyakitnya. Iya. Tapi kadang-kadang gini loh mas, ada orang yang mengira kalau ya sama, saya anggap sama aja ya, karena sama-sama healer ya. Dokter itu kan healer juga. Iya. Adik saya tuh cerita, dikira dokter itu nyembuhin orang, padahal dokter nggak nyembuhin orang. Iya. Dokter itu mostly adalah menghentikan simptom. Nah setelah itu baru dia menyarankan untuk merubah pola hidup. Iya. Oke, nah menyembuhkan simptom itu bisa macam-macam. Kalau memang memerlukan tindakan medis ya dioperasi. Iya. Itu banyak hal cara, tapi yang paling ringan ya diberikan itu terapi menggunakan obat kan. Iya. Nah, tapi kalau seandainya dia tetap seperti itu, ya penyakitnya akan terus datang dan dia akan datang lagi. Kayak misalkan orang ada gejala gulanya tinggi. Berarti kan dia suka banget mengkonsumsi gula atau dia makannya normal, Iya. tapi kadar insulinnya itu memang rendah. Iya. Nah akhirnya kan dia disarankan untuk mengurangi konsumsi gula Iya. dan akan berhenti penyakitnya kalau dia melakukan itu. Tapi kalau dia nggak pernah berhenti, ya dia akan terus berobat dan dia akan makan obat untuk menurunkan kadar insulin yang diserang akhirnya ginjalnya. Iya, betul. Nah balik lagi di sini, berarti ini pun penyembuhannya sifatnya juga seperti itu dong. Nggak bisa istilahnya orang ini tadi memang disembuhkan tapi dihilangkan dulu penyebab sakitnya itu tadi. Jadi gini, metodenya adalah gini mas. Kalau kaum kita, kita kasih tahu mas, penyebabnya apa sih? Oke. Penyebabnya apa? Nah, yang saya bilang itu scanning. Kita lihat sebabnya apa. Nah, itu kita ambil mas. Kita ambil penyakitnya, maksudnya kita cleansing penyakitnya yang ada di badannya, kita cleansing. Kedepannya tidak boleh melakukan ini. Oh. Gitu. Melakukan ini. Kalau dia tetap melakukan itu, ya kan akan timbul sakitnya lagi. Iya. Ya kan? Dengan apa? Ya dengan kasih tahu aja. Mensuges itu, kamu kalau misalnya makan kacang, kamu akan sakit bengkak kakinya, kayak gitu. Oh. Lebih baik jangan makan kacang. Oke. Ganti makanan yang lain lah. Oh. Mensugesti kan kayak gitu. Iya. Sama kalau saya metodenya adalah setiap malam kamu membaca selawat Syifa. Selawat Syifa itu selawat penyembuhan. Jadi kamu baca sama setiap sholat atau setiap malam kamu baca 33 kali. Itu akan, insya Allah akan menyembuhkan kamu sampai total banget. Oke. Nah berbicara tentang dua hal yang berdampingan ini, ada yang bilang kayak misalkan, nah ini baru kemarin banget nih, ini Deddy Corbuzier itu mengomentari Mbak Yu. Iya, betul. Kalau Mbak Yu ini kan paranormal, sama kayak dirimu. Dan dia juga menerima juga orang-orang yang bertanya dan terus kemudian disembuhkan seperti itu. Bahkan ada beberapa hal yang Mbak Yu ini percaya bahwa dia itu memiliki satu hubungan pernikahan dengan makhluk yang Gaib. tak kasat mata goib, yang kalau dibentuk dasarnya dia ini adalah seekor ular. Iya. Nah Deddy kayak bilang ya please lah stop menyebarkan hal seperti itu. Itu adalah sesuatu yang mungkin dianggap dalam tanda petik pembodohan masyarakat. Oke. Sedangkan di sisi yang lain mas, ya mungkin kalau saya mencermati pernyataan Master Deddy Corbuzier ini kan wajar karena mungkin dia nggak tinggal di, dulu kalau saya kan tinggal di kampung mas, di Tulungagung, yang mana saya lahir, saya hidup dengan budaya seperti itu. Bahkan kakek saya sampai dia sebelum naik haji itu masih mandiin keris. Ya, nah bagaimana kita akan melepaskan kelekatan itu sedangkan itu terjadi setiap saat? Nggak artinya apa yang disampaikan oleh Master Deddy Corbuzier ini salah atau benar, tapi yang jadi soal di sini adalah orang Indonesia ini kan udah lekat sekali dengan itu tadi. Betul. Nah berarti bisa nggak sih sebenarnya, ya ini pertanyaan ke Mbak Yu juga waktu itu sudah dijawab, di saat bersamaan kita ini menjadi hamba Tuhan, menganut agama Islam, tadi kan dirimu sholawat dan sebagainya, tetapi di saat yang lainnya dirimu melakukan itu tadi penyembuhan juga dan sebagainya, karena beberapa orang ini masih melihat bahwa dua hal ini adalah hal yang bertolak belakang. Oke. Menurutmu bagaimana? Jadi gini sih mas, sebetulnya mas, untuk Mbak Yu dengan yang pertama Mbak Yu dengan
Tapi itu contoh ya. Tapi maksudnya di sini adalah ada orang begitu loh. Kayak misalkan ya orang ke saya, Mas Darko, mendingan segera ambil wudhu dan sholat Ya. daripada ngeramal orang lain Ya. seperti itu. Terus saya waktu baca bingung karena waktu itu sudah isya dan belum subuh. Jadi mau sholat pun belum sholat malam juga gitu. Mungkin sholat sunnah gitu. Nah tapi secara nggak langsung orang kan bilang kalau ada sesuatu yang kalau memang kamu melakukan ini, kamu jangan ngaku Islam dong. Karena hal seperti ini dilarang. Nah, itu dia maksudnya. Yang saya bilang tadi, beda tipis. Beda tipis. Nah, kalau saya ya tetap menjalankan. Menjalankan maksudnya apa sih? Kan metodenya banyak, Mas. Yang muslim, seandainya muslim nih, yang kejawen. Kejawen metodenya kayak gimana, yang muslim metodenya kayak gimana, kayak gitu. Saya muslim, cuma saya meditasi. Gitu kan. Meditasi di agama Hindu kan. Dan Buddha. Sedangkan muslim tidak ada meditasi. Yeah. Yang ada hanya sholat malam, duduk dan membaca. Yeah. Ya kan gitu. Kenapa saya meditasi? Ya intinya saya nggak menyalahkan jalan. Maksudnya saya tetap ke Gusti Allah kok. Saya meditasi untuk apa? Menenangkan. Jadi saya ingin menyambungkan feel saya ke Gusti Allah kayak gimana sih, sejauh apa kayak gitu. Oke. Itu aja sih, Mas. Nah berarti kalau begitu, meskipun kebetulan ya Mas Nanda ini Jawa, berarti ini kejawen juga dong? Saya dibilang kejawen. Kejawennya saya, tapi ada kejawen tidak sholat, ada kejawen sholat. Oh, Gitu kan. iya. Ada metodenya kayak gitu yang macam-macam. Kejawen. Kalau saya dibilang kejawen. Saya masih ada yang saya baca sloka kayak gitu, masih ada saya baca. Iya. Karena kakek saya kejawen. Iya. Nah tapi kalau saya pribadi setelah sekian lama, terus ya mungkin karena kita harusnya punya pemikiran yang hampir sama ya Mas ya. Sekolah saya walaupun seni, tapi waktu di ITB ketemu sama teman-teman yang memang mereka ini sains dan teknologi gitu. Nah pas saya ngobrol, kayak misalkan nih ada satu ritual membersihkan keris. Oke. Orang bilang wah itu mistis, tahayul dan sebagainya. Setelah saya kuliah itu saya berpikir jangan-jangan memang membersihkan keris ini punya dua aspek. Kalau orang Bali bilang itu skala dan niskala. Skala itu seen, niskala itu unseen, enggak kelihatan. Nah, yang secara terlihat adalah saat dia mencuci logam ini menggunakan air. Somehow ini tuh kayak mengeluarkan apa ya? Karena dia logam tertentu kena air. Jadi dia tuh mengeluarkan oksidasi yang proses oksidasinya mengeluarkan satu hal yang membuat mungkin jiwa tenang atau ruangan di situ itu jadi lebih steril sehingga makhluk halus tertentu itu nggak bisa tinggal di situ, ya kan? Menimbulkan kalau digosok menimbulkan medan magnet atau apa yang membuat aliran darah kita lancar sehingga kita lebih percaya diri. Ini kan sesuatu yang kalau di riset mungkin saja itu berkaitan. Walaupun orang Jawa kalau bilang kowe iki otak-atik gaduk. Jadi kayak digabung-gabungkan. Nah, itu secara skalanya, secara terlihat. Secara niskalanya adalah setiap saat kita membersihkan keris dan semua, kita kan punya pengharapan. Betul. Saat itu muncul, saat lihat sesuatu yang kotor terus kemudian menjadi bersih, saat sesuatu yang dilakukan secara teratur itu menjadi dilakukan setiap saat. Contoh Mas, di Kemang itu ada salah satu tempat yang mengajari anak kecil itu main golf. Bukannya sok-sokan anak orang kaya atau apa, tapi itu diajarkan adalah ingat loh, bola ini kalau jaraknya segitu dipukul menggunakan stick yang mana. Nah, stick yang mana itu diayun dengan cara yang berbeda. Setelah selesai alatnya disimpan di mana. Jadi anak ini tuh diajarkan untuk segala sesuatu itu ada konteksnya, ada tempatnya. Dan itu membentuk pola pikir. Jadi saya pikir kenapa kok terus kemudian orang yang belajar kejawen dan sebagainya itu dia akan bijaksana, akan tahu. Karena dia setiap saat melakukan itu tadi. Nah terus kemudian masuklah Islam. Makanya kan orang bilang sholatlah tepat waktu. Kalau bisa jangan ditunda dan selalu disegerakan. Itu karena setiap saat kita akan berusaha untuk ya itu tadi. Kebayangkan sholat aja ngajarin tenang, ngajarin kita tunduk. Otomatis kan nggak sombong. Ya kan ngajarin kita untuk olahraga ya kan. Jadi kadang manusia itu hanya melihat apa yang mau mereka lihat. Mereka nggak melihat sesuatu yang nggak terlihat yang seharusnya itu ada. Dan itu tanpa sadar kita lakukan. Kalau kita ngomong orang yang usianya hampir sama itu harusnya dulu tuh ada film Karate Kid Mas. Jadi ada si Ralph Macchio itu datang gara-gara dia dibully sama temennya.
Langsung semangat dia. Dia semangat pengen belajar ke itu tadi seorang Jackie Chan. Miyabi-san. Bukan, itu yang zaman dulu. Oh, yang, itu zaman dulu. Yang aslinya dulu. Oke, itu. oke. Nah, gara-gara pengen belajar, terus ditanya, kamu mau apa? Mau balas dendam? Nggak diajarin. Akhirnya dia maksa, dia datang, akhirnya apa? Uangnya kalau yang zaman dulu itu dia dikasih itu ember sama busa. Ngapain sensei? Jangan panggil sensei, kamu belum muridku. Sana cuci mobil. Nyuci mobil. Setelah seminggu nyuci mobil, belajar apa lagi? Ngecat pagar. Ngamuk dia lama-lama. Nah, pas marah, terus dipukul, dia nangkis. Ternyata gerakan nyuci mobil ini gerakan nangkis. Oke. Nah, gerakan ngecat itu adalah gerakan ilmu bangau yang mau diajarkan itu tadi gitu loh. Nah, kadang saat kita melakukan sesuatu, kita lupa bahwa sebenarnya ada esensi yang lain. Itu yang seharusnya mungkin bisa kita lihat dalam setiap pekerjaan yang akan kita lakukan. Dan saya belajar banyak itu dari Mas Nanda sekarang ini. Tapi ini obrolannya terlalu panjang untuk bisa dibicarakan. Jadi mungkin nanti selanjutnya kayaknya Mas Nanda cocok kalau saya punya podcast yang lain. Podcast Bangku Kosong bareng sama Frisly. Tapi Frisly memang akhir-akhir ini agak sibuk, jadi dia menyarankan beberapa orang untuk diundang gitu. Nah, mungkin kayaknya salah satunya Mas Nanda ini bisa untuk kita jaga narasumber. Karena kalau yang sekarang ini berarti semuanya ini tentang ini tadi, passion or money. Saat kita menjalankan sesuatu itu kadang menjadi passion tapi nggak ada duitnya. Tapi saat kita cari duit kok nggak ada passionnya. Nah, tapi gimana sih caranya agar orang-orang, ini pertanyaan terakhir, gimana caranya agar orang-orang bisa tetap, kalau dirimu ini kan happy banget. Kerjaan IT zaman sekarang duitnya pasti ya lancar lah ya seperti itu. Amin. Tapi passionmu untuk menolong orang dengan semua ini tadi tetap kamu lakukan. Apa yang bisa membuat itu balance? Ya, membuat balance itu ya menempatkan posisi waktu sih Mas sebetulnya. Jadi semua itu saya bikin balance, saya mesti bisa menyesuaikan waktu saya. Itu aja sih. Jadi kalau IT, di saat saya IT ya IT, di saat saya jadi dukun bahasa kayak gitu. Tetap semua akan saya jalankan sampai nanti saya sudah tidak ada. Iya. Tapi orang-orang itu tahu kalau kamu IT berarti. Tahu sebagian. Tahu ya. Nah, orang-orang IT tahu kalau kamu paranormal. Dia kaget. Jadi ya itu kagetnya. Nanda, kok kamu bisa kayak gini sih? Dulu saya sketsa. Saya sketsa hantu yang ada di tempat kerja saya. Saya sketsa hantunya. Dan itu OB saya bilang, gila lu ya. Lu kok bisa sketsa, ini emang ada di situ. Kayak gitu. Oh gitu. Udah semua kalau ada yang kesambet, ada itu manggil saya. Nanda, ada yang kesambet. Iya, tunggu. Ya wes, semoga terus bisa membantu orang lain, siap. baik di IT maupun sesuatu yang ya nggak terlihat. Iya. Dan menginspirasi banyak orang bahwa sebenarnya passion or money itu bukan tapi dua-duanya harus kita dapatkan. Jadi agar kita bisa mendapatkan, terus tonton podcast Mata dan Telinga bersama Denny Darko dan Property Observers, dan kalian harus tahu bahwa hanya di sini kalian mendapatkan semua yang kalian harapkan untuk kehidupan dan profesi kalian. This is the tools to feed your soul. Saya Denny Darko, sampai jumpa dan salam.